Selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali pada hari yang berbahagia ini. Kita lanjut dengan Allah Bapa dan kehendak ilahinya. Jadi malam ini kita akan coba melihat kembali apa yang diinginkan oleh Allah Bapa dalam melakukan kehendak ilahinya. Kalau malam ini terlalu panjang, mungkin akan saya simpan untuk hari berikutnya ya. Allah Bapa, seperti yang kita ketahui doa yang diajarkan Yesus kepada kita semua sejak 2000 tahun yang lalu, Bapa kami yang ada di surga, kerajaan-Mu datanglah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini sungguh ironis bahwa selama 2000 tahun terakhir, orang-orang Kristen telah dengan setia berdoa, doa yang diberikan kepada kita oleh Yesus. Tetapi mayoritas masih belum mengenal atau mencintai sesungguhnya kepada Allah Bapa, seperti yang Bapa inginkan dari kita semua. Jadi saat kita menyebut Bapa kami yang ada di surga, apakah betul-betul kita sebut dengan hati yang penuh kasih sebagai seorang ayah dari kita semua, atau hanya keluar dari mulut karena diajari sedemikian rupa, jadi ngerocos saja, tapi tanpa kita selami bahwa Bapa adalah sungguh-sungguh Bapa yang diberikan kepada kita semua dari doa Yesus. Jadi Yesus membagikan Bapanya kepada kita semua. Itu yang diajarkan oleh Yesus, Bapa kami, Our Father. Jadi itu adalah Bapa dari Yesus, dan Yesus menganggap itu sebagai Bapa dari kita semuanya. Jadi berdoa itu tanpa perasaan cinta di hati kita melemahkan doa kita, membuatnya kurang layak, dan karena itu doanya menjadi kurang efektif. Bahkan bagi kebanyakan orang Kristen, Bapa tidak dikenal. Seseorang tidak berdoa kepadanya. Seseorang tidak memikirkannya. Banyak orang Kristen berpaling dari Bapa karena mereka melihat Bapa itu sebagai hakim yang menakutkan. Mereka lebih memilih untuk berpaling kepada kemanusiaannya Kristus, dan banyak yang meminta Yesus untuk melindungi mereka dari murka Bapa. Ketakutan yang melumpuhkan akan Tuhan ini adalah salah satu tragedi kemanusiaan yang besar. Allah Bapa dimuliakan ketika Dia menciptakan alam semesta. Yang pertama, menarik diri dari kehendak ilahi adalah setan. Dia kemudian berhasil membuat Adam dan Hawa meragukan kebaikan Allah Bapa mereka. Itu tidak benar. Kamu tidak akan mati. Tuhan berkata demikian karena Dia tahu bahwa ketika kamu memakannya,
kamu akan menjadi seperti Tuhan dan tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Itu tertulis di kitab Kejadian bab 3 ayat 4. Sejak saat melakukan kehendaknya sendiri daripada kehendak ilahi, Adam segera kehilangan keintimannya dengan Tuhan sebagai bapaknya. Alih-alih ia menjadi takut dan takut kepadanya, kepada Bapa. Malam itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di taman dan mereka bersembunyi darinya di antara pepohonan. Tetapi Tuhan Allah memanggil orang itu, "Di mana engkau?" Dia menjawab, "Aku mendengarmu di taman. Aku takut dan bersembunyi darimu karena aku telanjang. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu telanjang?" Tuhan bertanya. "Apakah kamu makan buah yang saya katakan untuk tidak kamu makan?" Di kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 11 ya. Sebagai perbandingan, Bunda Maria yang selalu berada dalam keadaan ilahi mengungkapkan kepada Luisa Picareta, "Saya tidak melakukan apapun selain membawa diriku berlutut ya kepada Bapa Surgawi. Saya masih kecil, belum lahir, tetapi kehendak ilahi yang kehidupannya kumiliki memberiku akses gratis kepada penciptaku. Bagiku, semua pintu dan jalan terbuka sepenuhnya. Aku juga tidak takut atau takut kepadanya. Kehendak manusia di atas segalanya menyebabkan ketakutan. Ketakutan, ketidakpercayaan, dan menjauhkan makhluk malang itu. Dan dia yang sangat mencintainya dan yang ingin dikelilingi oleh anak-anaknya. Jadi, jika makhluk itu ketakutan dan tidak tahu bagaimana menjadi seperti seorang anak dengan ayahnya kepadanya sebagai penciptanya ya. Itu adalah tanda bahwa kehendak ilahi tidak memerintah di dalam dirinya sendiri. Dan dengan demikian makhluk itu mengalami siksaan atas kehendak manusianya sendiri. Seluruh misi Yesus di bumi ini adalah membuat Bapa dikenal manusia dan dia mengakhiri khotbahnya tentang kerajaan dengan mengatakan, "Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka." Dari bab Yohanes bab 17 ayat 26. Jadi Yesus memberitahu Luisa, "Putriku, di bumi aku tidak melakukan apapun selain menyerahkan diriku ke dalam belas kasih kehendak Bapa." Jadi jika saya berpikir dalam pikiran Bapa. Jika saya berbicara,
Saya berbicara dengan mulut dan dengan lidah Bapa. Jika saya bekerja di tangan Bapa. Bahkan napasku dihembuskan ke dalam Dia. Aku adalah pembawa Bapa, carrier Bapa ya, karena sepenuhnya tertutup dalam kehendaknya. Aku tidak melakukan apa-apa sendiri, satu-satunya pikiran saya adalah kehendak Bapa. Bahkan sebagai bayi kecil, Yesus berfokus kepada Bapa. Lihatlah aku di sini. Ketika dalam keadaan kekanak-kanaanku selama 2 atau 3 tahun usia Yesus ya, aku menarik diri dari mamaku dan berlutut dengan tangan terbuka dalam bentuk salib. Aku berdoa kepada Bapa Surgawi agar Dia mengasihani umat manusia. Dan dalam tanganku yang terbuka, aku merangkul semua generasi. Posisi saya dalam keadaan tersiksa, sangat kecil, berlutut, dengan tangan kecilku terbuka untuk menangis dan berdoa. Jadi ini bagian yang Yesus ceritakan kepada Luisa pada waktu saat ia kecil, pada usia 2-3 tahun. Yesus telah memulai berdoa dengan cara itu. Jadi bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang sebelumnya kita telah diajari bagaimana berdoa, meminta Yesus hadir bersama kita, berdoa bersama kita. Jadi hari ini kita belajar bagaimana Yesus melakukan kehendak Bapa dan Yesus menceritakan caranya. Dia memakai pikiran Bapa menjadi pikirannya, kehendak Bapa menjadi kehendaknya. Berbicara dari mulut Bapa, lidah Bapa. Jadi oleh sebab itu saat kita belajar, kita meminta Yesus untuk bersama kita, bersama-sama dalam doa, demikianlah seperti inilah yang harus kita praktekkan supaya kita juga bisa seperti Yesus berdoa bersatu dengan Bapa. Sangat indah sekali. Dan bagaimana Bunda Maria telah merasakan panggilannya sejak ia di dalam kandungan, sebelum ia dilahirkan tadi juga sudah diceritakan, sehingga kita baru mulai sekarang ini akan masuk ke dalam penetapan Ekaristi adalah penggenapan karya Kristus di bumi. Bapak suci, Bapak kudus, Bapak di surga ya, pada suatu hari Engkau mengutus aku ke bumi dari surga untuk menjelma diriku dalam rahim ibuku untuk menyelamatkan anak-anak kami. Izinkan aku untuk menjelma diriku dalam setiap hosti untuk melanjutkan keselamatan mereka dan menjadi kehidupan setiap anak-anakku. Ini Yesus berbicara kepada Bapa. Bapa Tritunggal Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mereka satu, tetapi tiga pribadi. Yesus berkata, anak-anak kami.
Berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Izinkan aku untuk menjelma diriku dalam setiap hosti untuk melanjutkan keselamatan mereka dan menjadi kehidupan setiap anak-anakku. Jadi Bapa tergerak oleh suara lembut dan penuh kasih Sang Putra. Dia turun dari surga. Sekarang Bapa berada di atas mezbah bersatu dengan Roh Kudus untuk setuju dengan putranya, yaitu Yesus. Yesus mengucapkan kata-kata konsekrasi dengan suara yang bergema dan mengharukan, dan tanpa meninggalkan dirinya, dia menciptakan dirinya di dalam roti dan anggur itu. Sebagai tubuh Kristus, gereja melanjutkan karyanya di bumi melalui perayaan Misa Kudus. Sayangnya, sebagian besar umat Katolik berpartisipasi dalam Ekaristi tanpa sepenuhnya memahami bahwa dalam liturgi Yesus secara konsisten mengarahkan kita kepada Bapa. Jadi banyak orang ya yang berpartisipasi dalam Ekaristi tanpa sepenuhnya memahami bahwa dalam liturgi Yesus secara konsisten mengarahkan kita kepada Bapa. Ini harus diperhatikan dengan baik ya, karena kita juga belajar untuk kenal Bapa baru bisa melakukan kehendaknya. Klimaks dari setiap misa terjadi ketika melalui imam kita mempersembahkan putra kembali kepada Bapa dalam doksologinya. Melalui dia, bersama dia, di dalam dia, dalam kesatuan Roh Kudus, segala kemuliaan dan hormat adalah milikmu, Bapa yang Maha Kuasa, untuk selama-lamanya. Amin. Jadi aklamasi kata amin adalah tindakan kehendak ilahi yang paling unggul ya. Par excellence. Saat di dalam sejarah, Allah Bapa sendiri telah menyatakan keinginannya untuk merebut kembali hak-haknya sebagai Bapa dari anak-anaknya. Inilah masa anugerah yang telah diramalkan dan dinanti-nanti untuk selama-lamanya. Aku memberitahumu semua ini sekarang agar kamu menyadari bahwa karya cinta kasih ini. Aku datang untuk memberimu bantuan yang kuat untuk membebaskanmu dari tirani, perbudakan yang memenjarakan jiwamu dan mencegahmu dari merasakan kebebasan sejati yang darinya kebahagiaan sejati berasal. Angkatlah dirimu ke martabat sejati anak-anak Tuhan. Dan belajarlah untuk menghormati kebesaranmu, dan aku akan menjadi lebih dari semua Bapamu yang paling dicintai dan penyayang. Bapa akan benar-benar dimuliakan ketika kehendak ilahi terjadi di bumi
seperti di surga. Ini adalah saat-saat kembalinya yang agung. Inilah saat-saat rahmat yang agung. Bapa menggetarkan dengan semangat dan keinginan untuk mencurahkan kepada umat manusia. Yang malang ini, aliran-aliran kasih-Nya yang tak terbatas. Bapa ingin membentuk dengan tangannya sebuah ciptaan baru, di mana jejak ilahinya akan lebih terlihat, disambut, dan diterima, dan kebapaannya ditinggikan dan dimuliakan oleh semua orang. Napas ciptaan baru ini akan menjadi napas kasih Bapa yang akan dimuliakan oleh semua. Dan Yesus akan memerintah, Yesus yang telah mengajarimu doa untuk memohon kedatangan pemerintahan Allah di bumi, akhirnya akan melihat terkabulnya doa ini karena Dia akan memulihkan pemerintahannya. Diakui secara luas bahwa Santo Johannes Paulus adalah percikan dari Polandia, percikan api ya, dari Polandia yang akan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Yesus kembali. Kenapa ini kita katakan? Ini kan dari ini ya, Santa Faustina punya catatan bahwa mempercikan api. Sebab dari Santo Johannes Paulus II, maka terbukalah pesan-pesan yang Yesus ingin sampaikan kepada kita semua melalui Santa Faustina. Jadi melalui Santo Johannes Paulus II, hari ini kita menerima Santa Faustina sebagai Santa yang mewartakan kerahiman ilahi atas kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga Dia mewartakan persiapan kita semua mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi Santo Johannes Paulus II lah yang mengkanonisasikan Santa Faustina menjadi orang kudus. Dia percaya bahwa dia percaya bahwa pada tahun jubileum 2000 akan menjadi titik balik, sebuah persimpangan ambang bagi gereja dan tanda harapan untuk milenium ketiga dengan memproklamirkan tahun Allah Bapa pada tahun 1999. Ia berusaha mendorong orang Kristen untuk memahami bahwa kehidupan Kristen adalah seperti ziarah besar ke rumah Bapa. Jadi masih ingat kan pembukaan hikmat pintu kudus pada awal Jobel besar melambang kata-kata Yesus. Akulah pintunya, Yohanes bab 10 ayat 7. Ini untuk memperjelas bahwa tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Jobel yang berpusat pada pribadi Kristus, dengan demikian menjadi suatu tindakan pujian yang agung kepada Bapa. Dari indulgensi jubileum khusus sepanjang tahun Yobel adalah elemen penting yang mengungkapkan kepenuhan belas kasih Bapa. Santo Paulus Johannes Paulus II juga memahami bahwa terkait erat dengan kedatangan kerajaan Allah adalah petisi Kristus kepada Bapa supaya mereka semua menjadi satu
Ini adalah tugas besar yang harus diselesaikan oleh Gereja Katolik. Karena itu adalah pusat dari Jobel, doa ekumenis mengungkapkan dimensi fundamental persaudaraan dalam Kristus yang mati untuk mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai, sehingga dengan demikian menjadi putra dan putri. Dalam putra itu ada di bacaan Efesus bab 1 ayat 5. Kita dapat menunjukkan lebih banyak sepenuhnya realitas misterius kealahbapaan. Santo Janus Paulus II sangat menyadari bahwa perpecahan yang ada di antara orang-orang Kristen bertentangan dengan doa Kristus pada perjamuan terakhir, dan bahwa ini memiliki efek di seluruh dunia. Dalam arti tertentu, masa depan dunia dipertaruhkan. Masa depan kerajaan Allah di dunia dipertaruhkan. Kehendak ilahi Bapa adalah kesatuan semua anak-anaknya. Rencana besar Bapa adalah untuk mengumpulkan umat manusia menjadi satu keluarga yang bersatu dalam cinta. Semuanya harus tunduk pada kekuatan tertinggi Bapa, sehingga dia dapat menembus dan secara definitif mengubah umat manusia dan alam semesta. Itulah tujuan akhir dunia, kemenangan kasih Bapa. Saya kira, masih bisa lanjut? Masih oke? Masih, Bu. Masih ya? Ya. Secara tunggal, Allah Bapa memilih Bunda Eugenia Ravasio untuk misi yang bekerja dan berdoa untuk kesatuan ini. Eugenia Ravasio adalah visionaris ya, yang menerima misi ini untuk bekerja dan berdoa untuk kesatuan ini. Suatu hari dia membuka Injil. Ini ya, Eugenia Ravasio ya. Secara acak di Yohanes bab 17, yaitu doa imamat Yesus. Saya membacanya lebih hati-hati daripada di waktu lain. Dan ketika saya sampai pada bagian Bapa yang kudus, semoga kita semua menjadi satu. Itu ada di bab 17 Yohanes ya. Saya berhenti. Tampaknya semuanya terkandung dalam kata-kata itu. Mengapa Yesus menjadi manusia dan apa tujuan kedatangannya? Secara impulsif, saya mendapati diri saya menjawab, "Ya Bapa, sekarang sudah jelas apa yang Bapak inginkan dari saya." Jadi, si Bunda Ravasio ini akhirnya menanggapi panggilan Bapa atas misinya di dunia ini. Jadi dia bisa mengerti Bapa memanggilnya untuk misi yang satu ini. Ya Bapa, sekarang sudah jelas apa yang Bapak inginkan dari saya. Dan kemudian menawarkan hidupnya bersama dengan Yesus untuk cita-cita besar ini. Supaya semua anak di dalam Yesus dapat dipersatukan dengan Bapa. Dan agar dengan Yesus mereka menjadi kemuliaan Bapa. Sebagai tanda bahwa persatuan adalah pusat pemerintahan kehendak ilahi di bumi. Keuskupan Trani
terpilih sebagai tempat kelahiran Luisa Picareta. Disinilah pada tahun 1054 perpecahan besar pertama terjadi dalam kekristenan antara gereja Roma dan Ortodoks. Dengan saling ekskomunikasi, Tuhan telah menetapkan tempat perpecahan menjadi tempat kelahiran Luisa dan kehendak ilahi yang akan menyatukan tradisi gereja timur dan barat dalam kehendak ilahi. Kehidupan dan tulisan hamba Tuhan ya, Luisa Picareta mencontohkan elemen-elemen ini dari spiritualitas Kristen Timur, memperkaya tradisi spiritual Timur dan Barat, dan menerangi jalan menuju persatuan. Dalam perumpamaan anak yang hilang, orang muda yang dipeluk oleh Bapa bukan lagi hanya seorang pendosa yang bertobat, tetapi seluruh umat manusia kembali kepada Allah, yaitu kita-kita semuanya ya. Tubuh yang hancur dari anak yang hilang menjadi tubuh manusia yang hancur. Ya, kita semua. Itu menjadi ringkasan dari sejarah keselamatan kita. Pesta dalam perumpamaan anak yang hilang dapat dilihat sebagai analogi dari sukacita besar Bapa dengan pemenuhan kenabian Bapa kami di era kehendak ilahi. Ini dilambangkan dengan pesta yang secara khusus diinginkan oleh Bapa di zaman kita. Pesta Allah Bapa kita. Dia mengungkapkan kepada Bunda Eugenia, aku ingin dikenal, dicintai, dan dihormati melalui devosi khusus. Aku hanya menginginkan ini agar suatu hari dapat dikonsekrasikan untuk menghormati aku dengan cara tertentu. Di bawah gelar Bapa seluruh umat manusia. Minggu pertama di bulan Agustus, ini diberikan pada tanggal 7 Agustus. Ayah dalam perumpamaan itu menginginkan pesta dan tidak sabar untuk itu terjadi. Ingatkan anak yang hilang. Kegembiraannya yang meluap-luap terlihat jelas. Kata cepat yang digunakan sang ayah sewaktu menyambut putranya, anak yang hilangnya. Kata cepat yang digunakan sang ayah untuk menasihati para pelayannya untuk membawakan jubah, cincin, dan sandal kepada putranya, mengungkapkan lebih dari sekedar ketidaksabarannya manusia. Ini mengungkapkan keinginan ilahi untuk meresmikan kerajaan baru yang telah disiapkan sejak awal. Demikian pula Bapa, Allah Bapa ya, bersukacita ketika jiwa yang hidup dalam kehendak ilahi bersatu dengannya dalam karya-karyanya. Luisa menulis, hidup dalam kehendak ilahi berarti hidup tak terpisahkan, tidak melakukan apa-apa sendiri. Karena sebelum kehendak ilahi, jiwa mereka tidak mampu melakukan apapun. Jadi, dia melakukan semua yang Bapa lakukan. Jika Bapa berpikir, dia menjadikan miliknya pikiran Bapa. Dan
tidak memiliki pikiran lain selain Bapa. Dia tidak tinggal di luar, tetapi di dalam Bapa. Sehingga dia adalah cerminan dan keserupaan, kemiripan sempurna dari Bapa. Dengan cara ini, dia menemukan zaman kecil dari Adam yang tidak bersalah. Dan dia bersama dengannya memberikan kepadaku itu Bapak ya, Bapak yang bercerita sekarang ya, pelukan polosnya, ciuman sucinya, cintanya sebagai seorang anak. Dan saya, oh betapa bahagianya. Saya merasa bahwa saya melihat paternitasku, keayahanku, diakui, dicintai, dan dihormati. Oh betapa indahnya melihat diriku, Bapa, dengan demikian merasakan diriku dicintai oleh anak-anakku, dan aku membalas dengan ciumanku, pelukan keayahanku, dan aku memberi mereka sebagai hak milik. Dia sukacita tak terbatas dari kebapaanku. Apa yang tidak akan aku berikan kepada anak-anakku setelah aku dikasihi dan diakui sebagai Bapa. Ini pantas untuk kita renungkan ya. Indah sekali kata-kata ini. Kata-kata dari Bapa kepada Luisa. Luar biasa. Luar biasa. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes bab 4 ayat 34. Luar biasa. Yesus diutus melakukan kehendak Bapa. Dan Allah Bapa menyatakan, sesungguhnya anak-anakku, gereja, masyarakat yang kupercayakan untuk didirikan oleh putraku ini akan menyelesaikan pekerjaannya dengan menghormati Dia yang adalah penciptanya, Bapa dan penciptamu. Bagus sekali ya. Perayaan pesta adalah katekis yang hidup dan hari ini ada kebutuhan mendesak akan katekis yang hidup tentang Bapa. Jiwa-jiwa yang benar mengenal Tuhan ya, sebagai Allah Tritunggal ya. Sebagai Bapa, mereka lebih mungkin untuk memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh agar kerajaannya datang seperti di surga, daripada takut kehilangan kebebasan melalui pendiriannya di bumi ini. Pada gilirannya, kebohongan filosofis deisme yang digulingkan serangan abad ke-17 terhadap Tuhan sebagai Bapa yang berusaha untuk mengubah Dia menjadi pencipta yang dingin dan jauh. Jadi pada waktu itu ada pemahaman bahwa Tuhan itu ada pencipta yang dingin dan sangat tidak bagus ya. Ini adalah pola pikir yang bertahan hingga hari ini. Mayoritas orang-orang yang tidak setia, yang tidak beriman, dan dari berbagai kelompok separatis tetap dalam kejahatan dan ketidakpercayaan mereka karena mereka percaya bahwa saya, Bapak yang berbicara ya, meminta yang tidak mungkin dari mereka. Mereka pikir
harus tunduk pada perintahku seperti budak dari tuan tirani yang tetap diselimuti kekuatan dan kesombongannya yang menjauhkannya dari rakyatnya, memaksa mereka untuk menghormati dan pengabdiannya. Tidak, tidak anakku. Ini kata Bapak ya. Jadi mayoritas orang-orang yang tidak setia, ya, yang tidak beriman dan dari berbagai kelompok separatis, yang tetap dalam kejahatan, ketidakpercayaan mereka, karena mereka percaya bahwa Bapak itu ya meminta yang tidak mungkin dari mereka. Ini kata-kata dari Bapak ya. Saya